Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Bagaimana kabarnya pagi ini? Tetap semangat ya. Yuk kita belajar bersama-sama lagi. Untuk pagi ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Sudah siap semuanya? Yuk kita mulai belajarnya, yaitu pembelajaran PB4. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikannya. Nah, di sini ada bacaan, yaitu tentang hebatnya dokter kami. Kita baca sama-sama ya. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Nah, anak-anak, kita baca terakhirnya ya. Nanti kalian baca. Nah, ini seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, wacana ini nanti kalian ulang bacanya. Setelah kalian baca, sekarang kalian lihat. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama adalah, menurutmu apa yang akan terjadi apabila pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Ya, jawabannya yaitu organisasi atau sekumpulan yang dipimpin oleh pemimpin tersebut akan mengalami kekacauan. Tujuan yang ingin dicapai bersama-sama dalam organisasi tersebut akan sulit terwujud. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Yo, jawabannya apa? Kira-kira jawabannya adalah bertanggung jawab terhadap anggota-anggota yang ada dalam organisasi tersebut yang dipimpinnya. Kemudian bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap masyarakat, bertanggung jawab terhadap pemerintah, dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada kotak, yaitu nanti kalian isi sesuai dengan pertanyaan yang ada di atas. Nah, pekerjaan Dokter Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya Dokter Rana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan memberi pertolongan
semampu kita. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nah, apa contohnya nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila yang kedua dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini nanti kalian ada pertanyaan, berikanlah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa itu jawabannya? Misalnya, tidak membeda-bedakan teman dalam bermain atau dalam belajar. Kemudian menolong teman dalam kesulitan. Kemudian menjenguk teman yang sedang sakit. Kemudian menghormati kakak kelas. Kemudian melindungi adik kelas. Membantu orang tua di rumah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti menyapu, kemudian mencuci, ya, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya apa? Turut memberikan sumbangan untuk korban bencana alam. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Yuk, kira-kira apa jawabannya ya? Ya, jawabannya adalah pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitar saya sudah berlangsung dengan baik. Walau ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti kesadaran warga dalam menyumbang korban bencana, kemudian kepedulian terhadap tetangga yang ditimpa kesusahan. Nah, itu kira-kira jawabannya untuk nomor 2. Nah, di sini ada kotak lagi ya. Nanti kalian tulis hasil dari pertanyaan nomor 2 dan nanti kalian presentasikan di depan teman-teman kamu yang dekat atau di depan orang tua kamu. Nah, di sini ada percakapan. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Ya, nah kita bisa mencari informasi mengenai
peristiwa tersebut, yaitu di buku referensi di perpustakaan sekolah kamu. Kemudian juga dapat mencari informasi yaitu mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Nah, sekarang perhatikan di sini ada KTT 1 ASEAN di Bali, yaitu pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Nah, nanti kalian isi keterangannya apa, kemudian peran Indonesia apa di KTT 1 ini. Nah, kemudian peran Indonesia di ASEAN yaitu kerjasama antar parlemen di ASEAN. Keterangannya apa, kemudian peran Indonesianya apa. Kemudian pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011. Bisa nanti kalian cari keterangannya pada pertemuan ke-44 ini. Kemudian peran Indonesianya apa? Bisa kalian cari di buku yang ada di perpustakaan. Kita teruskan ya. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato. Ini sama seperti pada pelajaran 3 ya, kalian masih ingat. Nah, di sini kalian harus mencari satu teks pidato. Kemudian selanjutnya teks pidato tersebut kalian identifikasi hal-hal pokoknya itu apa. Kalian sebutkan ya. Kemudian setelah itu kalian bacakan hasil dari diskusi tersebut ya. Nah, berikutnya adalah di sini kalian nanti isi yaitu tentang penerapan nilai-nilai kemanusiaan ya. Silakan nanti kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian atau dengan kakak kalian dalam mengisi yaitu penerapan nilai-nilai. Itu saja. Nah, anak-anak sekalian, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Besok kita belajar lagi dan kalian tetap semangat. Kemudian tetap menjaga kesehatan dan tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.